Halo Abang Tete dan teman-teman sekalian, kembali lagi bareng saya Sri Wulandari Smamora, kelompok 22 Praktikan Shift 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mingguan daripada tutorial Statistika 2 yaitu modul 4 ANOVA melalui membuat video tutorial. Nah, di sini kita langsung aja ke soal yang pertama dari tugas mingguan shift 3. PT Valion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan 3 jenis material dalam produksi komponen rem. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen dalam satu MPA, yang dimana hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut, dimana kekuatan tekannya itu dalam satuan MPA, dan dimana jenis materialnya itu ada 3, yaitu baja karbon, aluminium alloy, dan juga stainless steel. Nah, dengan menggunakan NOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, sekarang kita bisa ke Excel. Kita bisa transisiin ataupun kita bisa ubah tabel tadi yang ada di soal ke tabel seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa save. Nah, kita bisa save di folder yang pengen kita save. Nah, nanti pastikan foldernya itu kosong, dan setelah kita save hanya Excel ini yang ada di sana, biar nanti bisa dibaca, ataupun mungkin boleh di folder yang lain ataupun di folder yang udah ada isinya, tapi pastikan bahwa title daripada folder file Excel ini kita tidak lupa. Nah, sebelumnya aku udah save di music, jadi aku bakal ambil foldernya dari music. Nah, sekarang kita ke Art Studio. Nah, di sini aku udah kita bisa ke project, new project. Ke new project ini kita bisa nanti kita bisa ke existing directory. Nah, kita pilih nih, tadi aku kan bilangnya di music. Nah, jadi aku mau ambil di music, terus aku ambil di sini. Nah, aku buat foldernya itu adalah tugas mingguan statistika 2 modul 4. Nah, kita bisa create project. Nah, di sini hal yang pertama itu kita menginstal package yang dimana yaitu untuk membaca Excel, yaitu Read Excel, dan juga install package Car. Nah, Car ini adalah pengujian statistik yang dimana kita install. Nah, kita bisa run. Nah, setelah kita run, kita bisa tunggu sebentar. Nah, lalu kemudian kita bisa mengaktifkan package yang dimana yaitu library dari Read Excel dan juga Car-nya tadi. Kita bisa run. Nah, udah, setelah itu kita memasuki soal yang pertama, yaitu hal yang pertama kita lakukan itu yaitu menginput data Excel-nya dulu. Nah, yang dimana kita suruh ataupun kita berikan perintah yaitu untuk membaca Excel, file Excel yang dimana tadi itu Excel yang kita buat itu. Nah, Excel yang aku buat tadi itu adalah tugas mingguan modul 4 statistika 2. Nah, yang dimana sheet pertama, karena tadi soalnya di sheet pertama. Kita bisa run. Nah, setelah kita run, kita bisa ke tahap kedua, yaitu memastikan variabel, faktor, dan dependen. Nah, yang dimana kan tadi itu ada jenis material dan juga ada kekuatan tekanan ataupun kekuatan tekan. Nah, kita itu pastikan dulu jenis material itu sebagai faktor yang dimana itu pada soal pertama itu dia menjadi jenis material. Nah, dia itu sejenis sama jenis material. Nah, sedangkan kekuatan tekanan itu dia menjadi numerik yang dimana numerik itu berarti dia angkanya gitu ya. Nah, jadi dia itu merupakan soal pertama yang dimana itu sama dengan kekuatan tekanan MPa. Nah, kita bisa run. Kemudian, tahap ketiga itu adalah kita menguji homogenitas variance Levenet test, yang dimana, nah jika p-value lebih besar dari 0,05, maka variance homogennya berapa gitu. Dan interpretasinya apa? Nah, Levenet test itu adalah kekuatan tekanan dengan jenis materialnya. Nah, kita bisa run. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada Leven test homogeneity-nya, yang dimana variansinya itu adalah DF2. Nah, kita tahu jenis material itu ada 3, jadi 3 dikurang 1, yang dimana itu adalah 2. Nah, sedangkan bisa dibilang 2 itu adalah DF, yang dimana yaitu degree of freedom, yang dimana ya karena kelompok material atau jenis materialnya ada 3 tadi, nah jadi DF-nya itu adalah K dikurang 1, yaitu K-nya 3, sedangkan K dikurang 1 itu adalah 2. Nah, yang kedua itu adalah 12. Nah, 12 itu dari mana? Kan kita tahu ya, DF-nya itu juga kalau 2 ini adalah DF kelompoknya atau derajat bebas daripada ya kelompoknya. Nah, sedangkan ini adalah derajat bebas daripada grupnya sendiri, dari derajat bebas residualnya ataupun errornya. Nah, dari mana? Nah,
N-nya itu 15. Kenapa 15? Karena kita bisa lihat di soal tadi kan nah, kita bisa lihat di soal jumlahnya berapa? 6 kali 3, yaitu 18. Nah, dari mana sih itu jadi 12? Nah, total datanya itu ada 15. Nah, total datanya ada 15, yaitu 5 dikali 3. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, itu 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 itu 15. Nah, kan kalau DF kelompok itu atau residualnya itu adalah N dikurang DF daripada kelompoknya kelompoknya tadi atau N dikurang K. Nah, N itu adalah 15 sedangkan K itu 3. Nah, maka N dikurang 3 itu adalah 12 ini. Nah, kemudian ada 0,6263 yang dimana itu adalah p-value atau nilai uji statik Levene yang dimana melalui 0,6263 ini kita bisa lihat apakah variansi setiap kelompok itu sama atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa 0,62 itu 63 itu dia semakin ke atas kan. Nah, semakin kecil nilai F value-nya, maka variansi antar kelompok itu juga semakin mirip atau semakin homogen. Nah, sedangkan kalau dia semakin besar, dia semakin tidak homogen. Nah, kemudian ada 0,5512 yang dimana itu adalah p-value. Nah, kalau ini f-value, sedang ini p-value. Nah, di sini itu kita tahu bahwa yang ditanya itu tadi 0,05. Nah, sedangkan yang kita dapat itu adalah 0,5512. Nah, itu artinya bahwa p-value karena 0,5512 lebih besar dari 0,05 itu artinya variansi homogennya terpenuhi, kemudian asumsi homogenitasnya juga terpenuhi. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa penyebaran data tiap material atau jenis materialnya itu hampir sama. Nah, kemudian kita lanjut ke uji normalitas Shapiro-Wilk yang dimana kita gunakan juga 0,5. Nah, kita bisa apa kita di sini bisa mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan hasil ranan di sini, kita tahu bahwa data dari kekuatan tekanan yang dimana W-nya itu adalah 0,83798, yang dimana itu adalah nilai statistik Shapiro-Wilk yang dimana 0,83 ini kan semakin mendekati ke 1. Nah, itu artinya semakin mendekati 1 maka datanya semakin normal. Nah, karena 0,83 ini semakin dekat ke 1 atau meskipun masih cukup jauh, itu artinya masih ada data ataupun datanya masih kurang berdistribusi normal. Nah, di sini ada p-value itu 0,0179. Nah, ini artinya karena yang kita minta itu lebih besar dari 0,05, yang kita dapat lebih kecil, itu artinya bahwa data itu masih tidak berdistribusi normal. Nah, tapi karena asumsi normalitasnya tadi sebenarnya tidak terpenuhi, namun karena jumlah datanya kecil dan juga perbedaan rata-ratanya sangat jauh, jadi ANOVA masih tetap bisa menunjukkan bahwa hasilnya itu signifikan. Nah, kemudian selanjutnya kita ke penyusunan model ANOVA satu arah. Kan tadi diminta model ANOVA satu arah, dan memang dari variabelnya juga cuma punya satu, jadi kita bisa pakai model ANOVA satu arah. Kita bisa run. Nah, berdasarkan model ANOVA yang kita dapat itu, kita bisa dapat bahwa DF-nya berapa, yaitu 2 dan juga 12. Nah, 6 ini 7, 35 ini dan 132 ini dari mana sih? Nah, kalau ada 36, 375 ini sendiri itu berasal dari variasi yang disebabkan oleh perbedaan jenis material. Nah, artinya perbedaan material ini menjelaskan variasi data sebesar 3, 6, 7, 3, 5. Nah, semakin besar datanya atau mau semakin besar variansinya atau sum squares-nya, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Nah, lalu di sini kita bisa lihat bahwa ada 132. Nah, dari mana sih 130 nih? Nah, 132 itu kan kita tahu ya rumus mean square itu adalah mean square sama dengan sum square dibagi sama DF-nya. Nah, jadi 132 itu didapat dari pembagian tersebut, yaitu 36735 dibagi dengan 2. Ya, ini dibagi 2 hasilnya ini mean square-nya. Nah, sedangkan 132 itu dari mana? Itu adalah dari residualnya ataupun dari 11 ini juga. Ini dari mana? Itu dari residualnya, yang mana 132 dibagi dengan 12. Itu hasilnya menjadi 11. Nah, kita bisa lihat bahwa PF value-nya itu adalah 1674,8. Yang dimana ini adalah hasil dari F, yang dimana ini adalah uji statistik ANOVA, yang dimana ini berasal dari 18367 ini dibagi dengan 11, hasilnya segini. Nah, lalu bisa diartikan bahwa variansi antar material itu masih jauh lebih besar dibanding variasi di dalam kelompok. Nah, maka jadi jenis material ini benar-benar bisa mempengaruhi kekuatan tekan. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa PR lebih besar dari F, yang dimana ini adalah p-value
Nah, bisa kita lihat bahwa p-value-nya itu 2,069 E-15 bintang 3, yang artinya bahwa p-value-nya ini sangat-sangat kecil dibanding dari yang kita harapin, yaitu 0,05, yang dimana p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, artinya tolak H0. Nah, bintangnya ini ada 3 ya, nah itu artinya dia semakin signifikan. Nah, jadi di sini signifikan codes-nya itu yaitu semakin dia mendekati 0, dia semakin signifikan banget gitu. Nah, dari sini itu analisis variansi tabelnya itu, maka karena 0 itu sangat signifikan, 0,01 itu signifikan, terus 1 itu cukup signifikan. Nah, semakin dia jauh dari angka 0 dia, maka semakin tidak signifikan. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, di sini adalah PT Lsik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Nah, perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem atau dalam satuan HB. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa jenis materialnya ada 3, yaitu organik, sembilan metal, keramik. Kemudian tekanan pengepresnya itu ada 3 tingkat, yaitu 100 MPa, 120, 140 MPa. Nah, pertanyaannya, dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, nah, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, kita bisa ke Excel. Nah, di sini kita tahu bahwa di sheet 2 kita bisa sheet 2. Nah, di sini aku udah transisiin ke tabel ataupun input ke tabel. Nah, kita bisa nanti menginputnya ke tabel, dan jangan lupa sama yaitu kita simpan, kita save, dan mungkin ini tadi udah di save ya. Jadi kita save balik aja. Nah, kita bisa ke RStudio. Nah, di sini yaitu soal yang kedua itu, yaitu yang pertama, tahap pertama itu adalah kita menginput dulu nih data Excel sama kayak sebelumnya. Nah, kita bisa run. Nah, di sini kita tahap kedua itu adalah mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, variabel dependen itu ada 3 tadi. Ada jenis material, terus tingkat pengepresan, dan nilai kekerasannya. Nah, jenis materialnya itu menjadi sebuah faktor atau dependennya. Nah, yang akan nah itu variabel dependennya. Nah, sedangkan tekanan pengepres itu juga sebagai faktor. Nah, dia itu menjadi faktor kedua. Nah, kita tahu bahwa tekanan pengepresan itu dari MPa-nya tadi. Nah, nilai kekerasannya itu yaitu ada nih yang banyak. Nah, itu nilai kekerasannya dalam HB. Nah, kita bisa run. Nah, kemudian ada di sini pengujian Levenetes untuk homogen data 0,64. Nah, jika nilainya P lebih besar 0,05, itu adalah 5%, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Nah, kita bisa run antara nilai kekerasan yang dimana jenis material dikali dengan tekanan pengepresan. Nah, kita bisa lihat di sini sama, yaitu DF-nya ada 8, untuk DF kelompoknya, yaitu ada 8, sedangkan untuk daripada grupnya itu ada 18. Nah, kita bisa tahu dari mana sih 8 itu, yaitu 8 itu berasal dari, kan tadi jenis materialnya ada 3, nah sedangkan tekanannya itu ada 3 jenis. Nah, itu 3 kali 3 kan 9. Nah, ada tuh 9 grup. Nah, 9 dikurang 1 itu 8. Nah, kemudian 18 itu angka dari mana? Nah, angka 18 itu dapat dari derajat bebas daripada residual ataupun errornya. Yang dimana kan ini dua arah ya, jadi AB dikali N kurang 1. Nah, AB-nya itu ada 3. B-nya 3. Nah, sedangkan N-nya itu ada N-nya ada 3, dan dikurang 1. Maka 3 kali 3 9. Nah, 3 dikurang 1 itu 2, 9 kali 2 itu 18. Nah, kita bisa tahu bahwa F-value-nya itu adalah 0. F-value 0 itu artinya variansi antar kelompok itu hampir identik atau hampir sama gitu. Karena datanya itu sangat rapid dan pola daripada kenaikannya itu konsisten. Nah, sedangkan F atau P-value-nya itu adalah yang dimana kan kita dapat 1 ya. Nah, padahal yang diminta itu 0,05. Nah, ini lebih besar. Jadi 1 itu lebih besar dari 0,5. Itu artinya datanya homogennya terpenuhi, kemudian asumsi homogenitasnya juga terpenuhi. Itu artinya bahwa variansi tiap kelompok itu sama. Nah, kemudian kita bisa ke pengujian normalitas. Kita bisa run yang dimana Shapiro-Wilk ini, yang dimana kita akan melihat uji normalitas daripada nilai kekerasan kampas rem dalam satuan HB. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa run. Nah, di sini kita tahu, kita lihat bahwa 0, W-nya itu kita dapat 0,94501 itu Wilk, yang dimana ini mendekati 1, itu artinya data semakin normal, dan ini udah 94, dan itu datanya itu belum normal tapi udah mendekati kata normal. Nah, sedangkan p-value-nya itu 0,1619, yang dimana itu lebih besar dari 0,05 sesuai signifikasinya. Nah, itu artinya data udah berdistribusi normal dan asumsi normalitas itu terpenuhi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa penyusunan model ANOVA. Ini karena model ANOVA-nya adalah dua arah ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah nilai kekerasan, di mana jenis material dikali dengan tekanan pengepresan. Nah, kita bisa run.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari data tersebut kita bisa ngelihat bahwa DF-nya ada dua, di mana jenis material DF-nya dua. Nah, DF-nya dua, ya tadi jenis materialnya itu ada tiga kan? Nah, tiga dikurang satu dua. Nah, tekanan pengeprasan kenapa dua? Karena tiga tadi jadi tekanan pengeprasannya itu ada tiga tingkat, yaitu 100, 120 sama 140. Nah, tiga kurang satu dua. Nah, jenis material tekanan pengeprasannya itu sendiri, yang dimana itu ada 4. Nah, kemudian 18 itu sama tadi kayak sebelumnya residualnya. Nah, sedangkan 1860 itu adalah jumlah variasi yang terjadi pada jenis material atau yang terbentuk. Nah, artinya material memberikan pengaruh yang besar terhadap kekerasan daripada nilai kekerasan HB-nya gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 930,33 itu adalah hasil pembagian daripada squares dengan DF-nya itu dalam sama dengan main squares-nya. Nah, kemudian nah, di sini juga ada Nah, di sini juga ada 72 yaitu hasil dari sum squares dibagi dengan DF-nya, kemudian ini juga sama dibagi dengan 4. Nah, itu artinya bahwa uh, kita tahu bahwa F value-nya juga 930 dan di mana F value-nya juga bisa kita lihat P value-nya. Nah, kemudian dari situ kita lihat bahwa P value-nya itu adalah 2 E min 0,16. 2E min 16 itu artinya dia semakin signifikan banget. Nah, karena udah 3 bintang, kemudian ini juga sama. Nah, itu artinya signifikan quotient-nya itu sama tadi, semakin mendekati 0 dia semakin signifikan. Nah, sedangkan semakin jauh dari 0 dia bakal semakin tidak signifikan. Nah, jadi hubungan antara daripada nilai kekerasan, jenis material, dan tekanan pengeprasan. Nah, ketika jenis material itu, jenis material dan juga tekanan pengeprasan akan berpengaruh pada nilai kekerasan yang dihasilkan. Jadi semakin besar tekanan pengeprasan yang diberikan, maka nilai kekerasan yang dihasilkan juga semakin besar. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga kesalahan dalam kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.